eksplorasi bahasa Inggris. Nah, yang pertama yaitu seni batik. Batik itu artinya adalah menggambar di atas kain dengan menggunakan alat yang bernama cantik dan bahan yang digunakan bernama lilin. Nah, beberapa ahli menyimpulkan batik itu adalah menghias dengan mencelupkan warna. Proses tersebut dilakukan dengan bantuan tangan dan bukan mesin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Gerak, jangan mulai. dan cek kehadirannya terlebih dahulu adalah Ibu Siva, Ibu Syah, Supa, Ibu Adit, Habib, Bibi, Farel, Roma, Nah, minggu sebelumnya kita udah belajar mengenai istilah batik. Nah, siapa yang tahu istilah batik yang kita pelajari minggu kemarin? Berasal dari kata apa itu? Badan baik. Istilah batik itu berasal dari kata badantik yang artinya tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami secara mendalam mengenai apa itu batik tulis, sehingga nantinya Anda semua dapat memahami batik untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan belajar mengenai menurut Irwan Tirta, ini dia di depan. Irwan Tirta mengatakan bahwa teknik menghias kain atau menggunakan teknik menghias kain ini dilakukan dengan bahan lilin dengan pencelupan warna. Proses tersebut dilakukan dengan bantuan tangan. Adapun yang dilakukan dengan bantuan mesin, tapi itu bisa dikatakan hanya motif saja, tidak bisa dikatakan sebagai batik sesungguhnya, karena itu sudah diproduksi dengan mesin. Nah, selanjutnya adalah sejarah batik. Sejarah batik yang pertama, asal usul batik di Indonesia. Batik ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada abad ke-6, yaitu di Pulau Jawa. Ada yang tahu batik paling tertua ditemukan di mana? Di Jawa. Juga. Tahunnya? Nah, batik yang paling tua ditemukan di Jawa juga pada abad ke-17 dan abad ke-18. Nah, selanjutnya adalah pengaruh Hindu Buddha. Pada masa Hindu Buddha ini batik diproduksi secara tradisional dan digunakan juga sebagai pakaian pada saat itu. Dan pada masa Hindu Buddha ini, batik mencerminkan nilai-nilai spiritual dan digunakan sebagai simbol keagamaan. Nah, lanjut yang nomor 3 yaitu perkembangan batik pada masa kolonial. Kalau masa kolonial itu berarti pada masa apa tuh kira-kira? Penjajahan. Batik itu ditemukan pada masa kolonial juga. Contohnya pada masa penjajahan Belanda, batik digunakan sebagai
Indonesia, batik di dikirim ke Eropa sebagai Oleh. Nah, lanjut yang keempat yaitu sejarah batik itu diakui oleh UNESCO. Tahu UNESCO? Tahu. Tahu apa? UNESCO itu Badan Internasional PBB yang mengakui batik ini sebagai tradisi atau kebudayaan asli dari Indonesia. Ya, itu yang menjadi perbincangan sekarang. Sama juga kayak dendam yang dilibatkan di masyarakat Malaysia. Banyak yang mengakui kalau batik itu ada di negara lain. Tapi Badan UNESCO telah mengakui batik adalah peninggalan asli dari Indonesia dan telah ada ratusan tahun lamanya di Indonesia. Batik ini disahkan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Nih, ada beberapa teknik dalam pembuatan batik, yaitu yang pertama itu teknik jambak. Jambak itu adalah teknik membuat motif, ya, membuat motif atau sketsa di atas kertas dulu. Ya. Kemudian ada juga teknik lowong. Ini istilah Jawa ya, yang digunakan dalam pembuatan batik. Nah, lowong itu adalah proses pemindahan batik atau desain dari kertas ke arah atas kain. Atas kain. Nah, selanjutnya ada proses miseni dan nyolet. Miseni itu adalah proses pembuatan batik dengan menggunakan lilin. Menggunakan alat yang sama cantik. Selanjutnya nyolet. Nyolet itu apa kira-kira? Apa? Nyolet ini proses pewarnaan kain, tapi tidak secara keseluruhan, hanya beberapa motif yang diwarnai. Itu dia dinamakan dengan nyolet. Nah, selanjutnya itu teknik ngopok. Ngopok itu kan kemarin kita udah pernah bahas ini juga. Menembok itu dia. Bahasa Jawanya itu ngopok, yaitu memberikan lilin, mengisi warna motif dengan lilin. Ya, selanjutnya ngelorot. Apa kira-kira arti dari kata ngelorot? Merebus. Terus ngelorot itu apa kira-kira? Bukan melorot ya, tapi ngelorot. Mencuci, meluruskan. Melorot itu dan berarti melunturkan sisa-sisa lilin yang ada pada kain, sehingga nanti terbentuklah motif dari batik. Nah, selanjutnya adalah ngelir. Kalian tahu apa itu ngelir? Jamur. Apa sebenarnya? Nah, ngelir itu adalah proses pewarnaan batik secara keseluruhan. Ada berbagai macam motif batik yang dinamakan dengan ragam motif batik, tapi tidak semuanya ini hanya ada beberapa motif. Yang pertama itu motif batik Parangkusumo berasal dari Solo. Yang kedua motif batik Megamendung berasal dari Cirebon. Selanjutnya yaitu motif Jua berasal dari Pekalongan. Nah, motif-motif yang di sini semuanya mempunyai filosofi masing-masing. Ya, tidak, jadi orang itu membuat gambar tidak hanya gambar saja, tapi ada filosofi di baliknya. Contohnya kayak batik Parangkusumo berasal dari Solo. Jadi orang Solo itu mengatakan kalau motif batik ini melambangkan kehidupan atau perjuangan hidup seseorang. Perjuangan hidup. Jadi dibuatlah gambar seperti itu. Selanjutnya adalah motif Megamendung. Kira-kira Megamendung ini melambangkan apa? Filosofinya apa kan? Kita tidak bendung, Bu. Kita akan bendung, Bu. Bukan berarti warnanya biru, ya kayak gitu. Itu apa maksudnya? Berarti awan ini. Bagaimana kira-kira awan? Selain itu? Jadi filosofi di balik ini adalah gejolak amarah.
warnanya kayak api kan. Sambil warnanya biru. Harusnya gitu. Ya. Tapi itulah filosofi di balik itu adalah gejolak amanah, bukan asmana kayak amanah. Dan gejolak amanah ini maksudnya setiap orang pasti tidak bisa menahan atau meredam amanahnya kan. Tapi karena itulah batik ini digambarkan sebagai gejolak. Artinya batik 7 rupa berasal dari Pekalongan. Berarti 7 rupa ini kalau dikira-kira ini gambarnya tentang apa nih? Sama-sama. Flora fauna. Jadi Pekalongan itu buat batik dengan model batik berupa ya, batik sebagai warisan budaya. Itu tadi yang aku bilang tadi, batik ini adalah warisan budaya yang telah diresmikan oleh UNESCO pada tahun 2009 tanggal 2 Oktober. Batik ini melambangkan simbol identitas bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga. Selain itu, apa alasan Ananda bisa bangga menggunakan batik? Kenapa kita harus bangga ya? Itu identitas. Karena warisan budaya. Selain itu apa lagi? Cinta produk lokal. Jadi harus bangga ya. Hanya barang-barang dari Indonesia, barang yang asli dari Indonesia pun kita harus bangga. Selain itu apa lagi? Ya. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, kira-kira apa kesimpulan dari materi? Kesimpulan dari kan hanya beberapa poin. Kesimpulan dari materi. Nasya? Ya, budaya itu tidak hanya sebuah gambar. Selain itu apa lagi kesimpulan? Kita harus bangga menggunakan untuk tugas-tugas. Anda boleh untuk minggu depan kita praktek ya. Praktek dan jangan lupa membawa ya. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Waalaikumsalam.